Sore itu, langit Bekasi dipenuhi awan kelabu. Suara deru mesin bas dan teriakan calo bercampur menjadi satu, menciptakan suasana bising khas terminal. Penumpang berdesakan, pedagang asongan menawarkan dagangan dengan suara lantang, dan bau knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Di tengah keramaian itu, ada satu hal yang membuat suasana terasa mencekam: keberadaan sekelompok preman yang menguasai terminal. Preman-preman itu tidak sekadar nongkrong. Mereka berdiri dengan tatapan tajam, seolah setiap bas yang masuk adalah mangsa yang siap diperas. Orang-orang sekitar sudah terbiasa menunduk bila berpapasan, pura-pura sibuk, atau bahkan memilih jalan memutar agar tidak bersinggungan dengan mereka. Terminal Bekasi telah lama berada dalam cengkeraman kelompok yang dipimpin seorang pria bernama Usup Jenggot. Usup Jenggot dikenal sebagai sosok keras, bertubuh besar dengan janggut tebal menjuntai di dagunya. Bekas-bekas luka di wajahnya menjadi saksi betapa banyak pertarungan jalanan yang pernah ia lalui. Bagi para sopir bas, nama Usup Jenggot adalah momok. Sekali ia turun tangan, tak ada yang berani melawan. Tak sedikit sopir yang terpaksa menyerahkan sebagian dari hasil jerih payah mereka hanya untuk bisa lewat dengan tenang. Di sudut terminal, seorang ibu-ibu penjual minuman berbisik kepada pembeli. Katanya, Usup dan anak buahnya baru saja memalak sebuah bas malam jurusan Bandung. Penumpang di dalam sampai harus menunggu lama karena sopirnya dicegat, dipaksa menyerahkan uang, jatah keamanan. Peristiwa semacam ini sudah biasa, namun tetap saja membuat suasana mencekam setiap kali ada bas baru yang masuk. Beberapa penumpang yang sedang menunggu bas terlihat resah. Ada yang melirik ke arah gerombolan preman itu, lalu buru-buru menunduk. Anak-anak kecil bersembunyi di balik rok ibunya, seolah tahu bahwa ada bahaya yang bisa datang kapan saja. Tak ada yang berani menantang mereka, semua memilih diam. Terminal seakan berada dalam bayang-bayang ketakutan. Usup sendiri duduk di kursi plastik reyot, ditemani beberapa anak buahnya. Ia merokok dengan santai, asapnya mengepul ke udara. Matanya menyapu terminal seperti seekor singa yang sedang mengawasi savana, menunggu mangsa yang cocok. Sesekali, ia tertawa kecil mendengar candaan kasar dari anak buahnya, namun tawa itu lebih mirip deru binatang buas daripada manusia. Bagi orang-orang di terminal, keberadaan Usup dan kelompoknya sudah seperti kutukan. Mereka tidak bisa diusir, karena terlalu banyak yang takut. Bahkan aparat pun seolah menutup mata, membiarkan mereka berbuat semaunya. Seakan terminal ini bukan lagi milik masyarakat, melainkan wilayah kekuasaan Usup Jenggot. Hari itu, semua orang tidak tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda akan terjadi. Sebuah bas yang tampak gagah dan terawat dengan nama Harapan Baru sebentar lagi akan masuk ke terminal. Bas itu bukan sekadar kendaraan biasa, karena di balik kemudinya duduk seorang wanita yang akan mengubah segalanya. Namanya Sri Rahayu, dan kedatangannya akan menjadi awal dari runtuhnya kekuasaan Usup Jenggot. Suara klakson panjang terdengar dari arah jalan masuk terminal. Orang-orang yang sedang duduk menoleh. Beberapa pedagang langsung beringsut memberi ruang. Dari kejauhan, tampak sebuah bas berwarna putih biru dengan tulisan besar di bodinya Harapan Baru. Bas itu melaju perlahan, namun wibawanya begitu mencolok di tengah keramaian terminal. Penampilannya berbeda dari kebanyakan bas lain, lebih rapi, lebih bersih, seolah membawa aura yang tak biasa. Di balik kaca depan bas, sosok pengemudinya membuat semua orang tertegun. Bukan pria bertampang keras seperti biasanya, melainkan seorang wanita muda dengan wajah tegas dan cantik. Sri Rahayu, demikian nama yang tertera di ide pengemudi yang tergantung di dashboard. Rambut hitamnya diikat rapi, matanya fokus pada jalan masuk terminal, tangannya mantap menggenggam kemudi. Keberadaannya membuat banyak pasang mata tak percaya, seorang wanita cantik mengemudikan bas besar di tengah terminal yang dikuasai preman. Penumpang yang berada di dalam bas merasa bangga sekaligus aman. Mereka tahu Sri bukan sopir sembarangan. Ada ketenangan dan keyakinan dalam caranya mengemudi. Namun, di luar sana, mata-mata penuh curiga sudah menanti. Gerombolan Usup Jenggot yang sedang duduk santai langsung menegakkan badan begitu bas Harapan Baru mendekat. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil, seakan menemukan hiburan baru. "Lihat tuh, sopirnya cewek. Hahaha," seru salah satu anak buah Usup dengan suara keras, membuat beberapa orang di terminal menoleh takut. Tawa kasar mereka menggema, namun tatapan Sri tetap lurus ke depan. Ia memarkir bas dengan tenang, tanpa sedikit pun menghiraukan ejekan itu.
Sikapnya yang dingin justru membuat suasana semakin tegang. Usup Jenggot mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu membuang asapnya ke udara dengan tatapan menyipit. "Sopir cewek berani masuk wilayah kita. Ini pasti mangsa empuk," gumamnya. Ia berdiri perlahan, tubuh besarnya menjulang, membuat anak buahnya langsung sigap mengikuti di belakang. Semua yang melihat tahu, bas Harapan Baru sudah jadi target. Para penumpang mulai gelisah. Beberapa di antaranya berbisik, mengingatkan yang lain bahwa bas ini pasti akan dipalak. Ada yang mengintip dari jendela, melihat kelompok preman mulai bergerak mendekat. Suasana di dalam bas mendadak hening, seolah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sri mematikan mesin bas, lalu melirik sekilas ke arah kaca spion. Ia bisa melihat dengan jelas sosok Usup Jenggot yang melangkah angkuh menuju busnya. Bibirnya terangkat sedikit, sebuah senyum tipis yang penuh keyakinan. Bukan senyum seorang yang takut, melainkan senyum seseorang yang sudah siap menghadapi apapun. Hari itu, Terminal Bekasi seakan berhenti berdenyut. Semua pasang mata tertuju pada bas Harapan Baru dan sang sopir wanita. Tak ada yang tahu bahwa bentrokan yang akan terjadi sebentar lagi bukan sekadar pertemuan antara preman dan sopir bas. Ini akan menjadi awal dari cerita besar, saat seorang wanita bernama Sri Rahayu menantang kekuasaan Usup Jenggot di jantung wilayahnya sendiri. Langkah-langkah berat Usup Jenggot menggema di lantai terminal, setiap hentakannya membuat suasana semakin tegang. Anak buahnya mengekor di belakang, sebagian merokok, sebagian lagi menenteng botol minuman keras. Orang-orang yang tadinya beraktivitas langsung terdiam, sebagian menyingkir menjauh agar tidak ikut terseret dalam masalah. Terminal Bekasi yang riuh kini seolah menahan napas, menanti apa yang akan dilakukan sang penguasa terminal. Tatapan Usup jatuh pada bas Harapan Baru yang baru saja berhenti. Matanya menyipit, meneliti dari bawah hingga ke kabin kemudi. Namun yang membuatnya tertegun adalah sosok yang duduk di balik kemudi. Seorang wanita muda, dengan wajah cantik tapi penuh ketegasan. Usup mengangkat alisnya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seumur hidup menguasai terminal, ia jarang, bahkan hampir tak pernah, melihat seorang wanita berani mengambil peran sopir bas antar kota. Anak buahnya tertawa lagi, menunjuk ke arah Sri Rahayu yang masih duduk di kursi sopir dengan tenang. "Bang, masa gitu aja kita kasih lewat? Sopirnya aja cewek, gampanglah," cibir salah seorang preman berbadan kurus dengan tato di leher. Namun, Usup tidak tertawa. Tatapannya tetap terfokus pada Sri. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seakan ia sedang berhadapan dengan sosok yang bukan sembarangan. Sri menoleh perlahan ke arah Usup, melalui kaca jendela bas. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kali. Dua pasang mata, dua dunia berbeda, preman yang terbiasa menindas, dan sopir wanita yang terbiasa menghadapi kerasnya jalanan. Sekejap, suasana seolah membeku. Usup mencoba menatap tajam, tapi Sri tidak mengalihkan pandangannya sedikitpun. Keteguhan di mata Sri seperti mengirim pesan, "Aku tidak takut padamu." Momen itu membuat Usup merasa harga dirinya ditantang. Ia mengembuskan napas keras, lalu meludah ke tanah, sebuah tanda bahwa ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. "Berani sekali sopir cewek macam kau masuk sini tanpa izin," geramnya dengan suara berat, cukup keras hingga terdengar oleh penumpang yang mengintip dari balik kaca. Para penumpang mulai berbisik, sebagian ketakutan, sebagian justru penasaran. Belum pernah ada sopir yang berani menantang tatapan Usup Jenggot. Biasanya, sebelum Usup sempat bicara panjang, sopir sudah gemetar dan buru-buru menyerahkan uang setoran. Namun kali ini berbeda. Sri tetap tenang, duduk di balik kemudi dengan sikap percaya diri, seakan ia yang menguasai situasi. Seorang pedagang asongan tua yang menyaksikan dari kejauhan berbisik lirih, "Cewek itu bukan orang biasa, aku bisa lihat dari caranya menatap Usup." Kalimat itu terdengar samar di tengah riuh terminal, namun bagi yang mendengarnya, hati mereka dipenuhi rasa penasaran sekaligus harapan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang bisa menantang penguasa terminal itu. Langit Bekasi mulai meredup, cahaya jingga sore menyelimuti terminal yang tegang. Pertemuan tatapan antara Usup Jenggot dan Sri Rahayu bukan sekadar perkenalan singkat, ini adalah awal dari sebuah benturan besar. Terminal yang selama ini dikuasai rasa takut sebentar lagi akan diguncang oleh perlawanan yang tak pernah diduga. Usup Jenggot melangkah semakin dekat ke bas Harapan Baru. Sepatu lusuhnya menghentak aspal terminal,
menimbulkan bunyi keras yang membuat beberapa penumpang spontan menutup mulut menahan teriakan. Anak buahnya segera menyebar, mengelilingi bas seperti sekawanan serigala yang baru menemukan mangsanya. Mereka menepuk-nepuk bodi bas dengan kasar, menimbulkan dentuman yang membuat kaca jendela bergetar. "Oi, sopir, turun, ini wilayah siapa? Hah!" teriak salah satu preman sambil meninju pintu bas. Beberapa penumpang di dalam bas menjerit kecil, anak-anak bersembunyi di pelukan orang tuanya. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah jadi mencekam. Namun, di balik kaca depan, Sri tetap duduk tenang, tangannya masih menggenggam kemudi dengan kokoh. Usup berhenti tepat di depan pintu bas. Ia menengadah, menatap ke arah Sri dengan tatapan penuh kesombongan. "Kalau mau lewat sini, ada aturan. Setiap bas yang masuk terminal harus setor. Apalagi bas baru kayak gini," katanya dengan suara berat, nyaring di tengah keramaian yang mendadak hening. Sri akhirnya melepaskan genggamannya pada kemudi. Perlahan ia berdiri, lalu menekan tombol untuk membuka pintu. Suara desisan pintu otomatis membuat semua mata tertuju ke sana. Dari balik pintu, muncul sosok wanita dengan tubuh ramping tapi tegap, wajah cantiknya kini dihiasi sorot mata dingin. Sri menuruni tangga bas dengan langkah tenang, tanpa terburu-buru, seolah ia sedang menghadapi situasi biasa. Beberapa penumpang menahan napas, tak percaya seorang wanita berani turun dan menghadapi gerombolan preman yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Seorang bapak tua di bangku depan bas berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa yang dia lakukan, bisa celaka kalau melawan Usup." Namun Sri tidak gentar sedikit pun. Usup menyeringai lebar, giginya yang kuning karena rokok terlihat jelas. "Wah, sopirnya cantik ternyata. Tapi sayang, cantik-cantik jangan sok berani di sini. Kasih setoran, aman. Kalau enggak, ya, bas kamu bisa susah jalan lagi." Kata-katanya disambut tawa kasar anak buahnya, sebagian bahkan mulai menggoyang-goyangkan bas hingga penumpang di dalam berteriak panik. Namun Sri hanya berdiri tegak, tatapannya lurus menembus mata Usup. Dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan, ia berkata, "Terminal ini bukan milikmu, Usup. Aku tidak akan bayar sepeser pun untuk keserakahanmu." Kalimat itu membuat semua orang di sekitar seakan membeku, seolah tak percaya ada seseorang yang berani menantang Usup jenggot di depan umum. Usup terdiam sejenak, lalu tawanya meledak, keras dan kasar. "Hahaha, kau pikir bisa bicara begitu dan pergi begitu saja? Dasar cewek sok jago, nanti juga kau tahu akibatnya." Anak buahnya ikut terbahak, tapi di balik cengiran mereka, ada rasa penasaran, benarkah wanita itu seberani kelihatannya, atau hanya nekat mencari celaka. Kerumunan terminal semakin padat. Para penumpang dari bus-bus lain, bahkan pedagang asongan, berhenti beraktivitas dan menonton dari jauh. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada keributan besar. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana seorang sopir wanita menghadapi Usup jenggot, preman paling ditakuti di terminal Bekasi. Sri berdiri di depan pintu bas, tubuhnya tegap meski sekelilingnya dikepung belasan preman. Sorot matanya menusuk, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Angin sore mengibaskan helaian rambutnya yang terlepas dari ikatan, memberi kesan bahwa ia bukan sekadar sopir biasa, melainkan sosok yang menyimpan keberanian luar biasa. Kalau sopir lain mungkin sudah gemetar, gumam seorang calo sambil menyipitkan mata. Tapi cewek ini, lihat caranya berdiri. Ada wibawa. Kalimat itu disambut anggukan kecil dari orang-orang di sekitarnya. Mereka sendiri kaget dengan keberanian Sri, meski tetap cemas ia akan celaka. Sri melangkah maju satu langkah, membuat anak buah Usup refleks mundur setengah langkah. Hal itu membuat Usup sendiri mendengus kesal, merasa harga dirinya ditantang oleh seorang wanita. "Aku tidak butuh pengakuanmu, Usup. Aku hanya lewat menjalankan tugas. Kalau kau ingin menghalangi, berarti kau yang cari masalah," ucap Sri, suaranya tenang tapi tegas, seperti pedang yang menembus telinga orang-orang yang mendengar. Usup tertawa kasar, mencoba menutupi rasa tersinggungnya. "Sok sekali, sopir cewek berani menantangku. Jangan kira aku akan biarkan kau pergi dengan sombong begitu saja." Ia melangkah lebih dekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Sri, bau asap rokok dan alkohol menyengat dari mulutnya. Tapi Sri tidak bergeming, hanya menatap lurus tanpa berkedip. "Boleh kau ancam aku, boleh kau kerahkan semua anak buahmu. Tapi aku tidak akan bayar setoran pada preman," jawab Sri dengan nada yang tidak meninggi, namun penuh keyakinan. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Usup,
yang terbiasa melihat sopir-sopir lain menunduk ketakutan. Kerumunan berbisik semakin riuh. Seorang ibu muda menggenggam erat tangan anaknya, berdoa agar Sri selamat. Seorang penjual rokok murahan bahkan sampai menjatuhkan dagangannya saking terkejutnya. Tidak ada yang percaya ada orang berani bicara seperti itu di hadapan Usop Jenggot. Dalam sekejap, atmosfer terminal berubah. Bukan lagi sekadar intimidasi biasa, melainkan benturan harga diri. Sri Rahayu telah meletakkan dirinya sebagai sosok yang tak mau tunduk. Dan semua orang tahu, setelah kata-kata itu terucap, tak ada jalan mundur lagi. Suasana terminal semakin panas. Setelah mendengar pernyataan Sri yang tegas, wajah Usop Jenggot memerah seperti bara. Janggutnya yang lebat bergoyang saat ia mendengus keras, matanya melotot tajam ke arah wanita yang berdiri tegap di depannya. Harga dirinya, yang selama ini ditakuti di terminal Bekasi, seakan diremukkan oleh kalimat seorang sopir bas perempuan. Anak buahnya mencoba menyulut api. "Bang, udah jangan diajak ngomong lagi. Kita hajar aja biar tahu rasa," teriak salah seorang. Preman bertubuh gempal, yang lain bersorak, menepuk-nepuk pintu bas hingga dentumannya semakin keras, membuat penumpang di dalam bas berteriak ketakutan. Namun, Sri masih diam, matanya tetap fokus pada Usop, sama sekali tak terganggu oleh hiruk-pikuk itu. Usop mendekat, jaraknya kini hanya 1 langkah dari Sri. Ia menyeringai sinis, menampakkan gigi kuningnya yang berlumur nikotin. "Kau tahu siapa aku?" "Hah, aku Usop Jenggot, penguasa terminal ini. Semua sopir bayar padaku, tidak ada yang berani menolak. Dan sekarang, seorang perempuan sok jago menantangku. Ini penghinaan besar." Suaranya menggelegar, membuat beberapa pedagang menutup lapak mereka ketakutan. Namun, Sri tidak menghindar. Ia justru melangkah setengah langkah maju, hingga jarak keduanya semakin dekat. Dengan suara dingin, Sri menjawab, "Aku tahu siapa kau, Usop. Justru karena itu aku berdiri di sini. Aku tidak akan tunduk pada orang yang hidup dengan menindas orang lain. Terminal ini bukan milikmu." Kata-katanya membuat kerumunan semakin heboh. Sebagian bahkan menutup mulut karena tak percaya apa yang mereka dengar. Usop terdiam sejenak, tapi hanya untuk menahan amarahnya yang hampir meledak. Lalu tawanya pecah, keras dan kasar, menggema di seluruh sudut terminal. "Hahaha, bagus, bagus sekali. Aku belum pernah dibuat marah seperti ini. Kau pikir bisa jadi pahlawan di sini? Kau pikir karena cantik kau bisa seenaknya bicara? Salah besar, perempuan." Anak buah Usop ikut tertawa, tapi di balik cengiran mereka ada rasa heran. Belum pernah ada orang yang berani bicara sekeras itu di depan Usop, apalagi seorang wanita. Namun, mereka tetap berdiri di belakang pimpinannya, menunggu perintah untuk bertindak. Penumpang bas Harapan baru hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat. Ada yang menempelkan tangan di kaca sambil berbisik doa, ada pula yang berusaha menenangkan anak-anak kecil yang mulai menangis. Semua sadar, situasi sudah mencapai titik berbahaya. Keangkuhan Usop Jenggot kini memuncak. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya. "Kalau begitu, kita kasih pelajaran. Biar semua orang tahu, tak ada yang bisa melawan aku di terminal ini." Suasana mendadak berguncang, seakan terminal itu sendiri menunggu ledakan besar yang sebentar lagi akan pecah. Tangan Usop Jenggot masih terangkat tinggi, menjadi tanda bagi anak buahnya untuk bersiap. Belasan preman mengencangkan genggaman, ada yang meninju telapak tangan, ada pula yang meremas botol kosong seakan memberi peringatan. Terminal Bekasi mendadak sunyi, hanya terdengar deru mesin bas lain yang pelan-pelan menjauh, seolah tidak ingin ikut terjebak dalam pusaran masalah besar yang akan meledak. Sri berdiri tegak, tubuhnya sama sekali tidak bergeming. Mata tajamnya menatap Usop dan anak buahnya satu persatu, membuat sebagian dari mereka tanpa sadar menelan ludah. Bagi Sri, ancaman ini bukan sesuatu yang baru. Hidup di jalanan sudah mengajarkannya banyak hal, bahwa rasa takut hanya akan membuat lawan semakin berani menginjak. "Kalau kalian pikir bisa menjatuhkanku dengan ancaman, silakan coba," ucap Sri, suaranya tenang namun bergema jelas. Kalimat itu bagai percikan api yang jatuh ke bensin, membuat kerumunan semakin tegang. Penumpang di dalam bas bahkan saling berpegangan, takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Usop melangkah maju, jaraknya kini tinggal sejengkal dari Sri. Sorot matanya liar, penuh amarah yang ditahan. "Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku sudah kasih pilihan mudah, bayar lalu pergi.
Tapi kau malah menantangku di depan anak buahku. Nadanya seperti raungan singa, mencoba mengguncang lawannya. Sri tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih menusuk daripada kalimat apapun. Senyum itu seolah mengatakan, aku siap menghadapi apapun yang kau lakukan. Usup mendengus keras, merasa semakin diremehkan. Kerumunan orang mulai berdesis. Ada yang menggumam lirih, dia gila, perempuan itu gila. Tapi, lihat caranya berdiri, kok aku jadi merinding. Beberapa pedagang bahkan naik ke kursi, ingin melihat lebih jelas bagaimana akhir dari duel harga diri ini. Terminal yang biasanya penuh suara riuh kini berubah jadi panggung pertempuran yang menunggu aba-aba. Usup akhirnya menggeram keras. Baiklah, kalau kau memang ingin melawan, aku sendiri yang akan kasih pelajaran pertama padamu. Dan setelah itu, biar anak buahku yang menghabisimu. Kalimat itu membuat para preman di belakangnya bersorak, menepuk-nepuk bodi bas lebih keras lagi, membuat penumpang di dalam semakin ketakutan. Namun Sri hanya menegakkan tubuhnya lebih kuat, langkah kakinya mantap. Kalau itu yang kau mau, Usup, aku siap. Jawabannya singkat, tapi cukup untuk membuat seluruh terminal terdiam dalam hening menegangkan. Udara sore yang panas kini seakan berubah jadi bara, menyelimuti dua sosok yang berdiri saling berhadapan, siap memulai benturan yang akan mengguncang seluruh terminal Bekasi. Seketika setelah Sri menyatakan kesiapannya, suasana terminal pecah. Salah seorang anak buah Usup yang bertubuh gempal dengan tato melingkar di lengannya langsung maju, menghentakkan kakinya ke tanah. Ia meninju udara sambil menggeram, lalu tanpa basa-basi mendorong tubuh Sri dengan kasar. Penonton yang berkerumun serentak berteriak ngeri, mengira Sri akan terjatuh. Namun, Sri bergeming. Tubuhnya sedikit bergeser, tapi matanya tetap tajam menatap ke depan. Dengan satu gerakan cepat, ia menepis tangan preman itu lalu mendorong balik dengan telapak tangannya. Preman gempal itu terpental mundur 2 langkah, hampir jatuh menimpa anak buahnya sendiri. Kerumunan bersorak kaget, sebagian menutup mulut tak percaya. Kurang ajar, berani melawan, hah, teriak preman lain, lalu maju mencoba menarik tas kecil yang tersampir di bahu Sri. Tapi sebelum tangannya sempat menyentuh, Sri dengan sigap memutar tubuhnya, mengunci tangan si preman, lalu menghentakkan bahunya. Krek, terdengar suara sendi yang dipelintir. Preman itu menjerit kesakitan, jatuh berlutut sambil memegang tangannya yang terkilir. Kerumunan meledak, sebagian berteriak kagum, sebagian lagi makin ketakutan. Penumpang di bas Harapan Baru menempelkan wajah mereka ke kaca, menyaksikan bagaimana sopir wanita mereka menghadapi para preman yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Usup jenggot menyipitkan mata, wajahnya semakin murka. Berhenti main-main, hajar dia, teriaknya. Anak buah lain langsung menyerbu, ada yang mencoba menendang, ada yang meraih leher Sri dari samping. Tapi Sri bergerak lincah, menghindar dengan gerakan terlatih. Sebuah tendangan baliknya mendarat telak di perut salah seorang preman, membuat tubuhnya terlipat seperti kertas sebelum ambruk ke tanah. 3 orang preman jatuh dalam hitungan detik. Terminal kini benar-benar riuh. Suara jeritan bercampur dengan sorak-sorai takjub. Seorang pedagang nasi uduk sampai menjatuhkan piringnya, melongo melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan, seorang wanita menghabisi preman terminal satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Sri tetap tenang. Napasnya teratur, matanya masih fokus pada Usup yang berdiri diam menonton anak buahnya tumbang. Kau pikir aku akan tunduk padamu? Kau salah besar, Usup, ucapnya lantang, hingga terdengar jelas ke seluruh penjuru terminal. Usup mengepalkan tangannya, janggutnya bergoyang tertiup angin sore. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena amarah, tetapi juga karena rasa malu. Harga dirinya sebagai raja terminal dipertaruhkan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan menghabisimu, geramnya, melangkah maju dengan aura ganas yang membuat terminal makin mencekam. Usup jenggot melangkah maju dengan sorot mata penuh kebencian. Suasana terminal yang tadinya riuh kini berubah tegang. Para pedagang dan penumpang menahan napas, seolah menunggu duel maut yang tak terelakkan. Sri berdiri tegap di hadapan bas Harapan Baru, rambutnya tergerai tertiup angin sore, tubuhnya kecil namun auranya begitu besar hingga membuat banyak orang merinding. Perempuan seperti kau, berani menantangku. Kau tak tahu siapa aku, iya. Usup mendengus, suaranya parau tapi penuh wibawa menakutkan. Ia meraih besi panjang yang disandarkan di salah satu tiang terminal. Seketika semua orang bergidik,
sadar bahwa pertarungan ini tak lagi sekadar adu otot. Sri tidak mundur, ia justru tersenyum samar, lalu meletakkan tangannya di pinggang. Aku tahu siapa kau, Usup. Raja terminal yang hidup dari menindas orang kecil. Tapi kali ini, kau berhadapan dengan orang yang tidak bisa kau injak begitu saja. Suaranya jelas, menusuk telinga semua orang yang mendengarnya. Usup tak tahan, dengan raungan garang ia mengayunkan besi itu ke arah Sri. Penonton berteriak panik, beberapa bahkan menutup mata tak sanggup melihat. Namun dalam sekejap, Sri melompat ke samping dengan gerakan lincah, lalu menendang tiang besi di belakangnya hingga menimbulkan suara dentuman keras. Getarannya membuat semua orang terdiam, menyadari kekuatan yang ia miliki bukan kekuatan biasa. Kau, bukan orang sembarangan, gumam Usup, kaget tapi masih berusaha menutupi ketakutannya. Ia kembali menyerang, kali ini dengan ayunan lebih cepat dan liar. Sri menghindar dengan gerakan anggun, tubuhnya meliuk seperti bayangan. Sekali waktu, ia menyentuh lengan Usup dengan pukulan ringan, namun cukup untuk membuat besi itu terlepas dari tangannya. Penonton bersorak histeris. Anak buah Usup yang tersisa melongo, tak percaya pimpinan mereka bisa dipermalukan begitu saja. Sementara Usup sendiri terhuyung mundur, wajahnya merah padam, lebih karena rasa malu daripada sakit. Sri melangkah maju, kini jarak mereka tinggal sejengkal. Matanya menatap lurus ke mata Usup, tajam dan berwibawa. Bekasi butuh terminal yang aman, bukan tempat pemerasan. Kau sudah terlalu lama berkuasa dengan cara kotor. Hari ini, semuanya akan berubah. Suasana terminal meledak dengan tepuk tangan, sorakan, dan teriakan dukungan untuk Sri. Di tengah kerumunan, seorang pria tua mantan sopir angkot bahkan meneteskan air mata. Ia berbisik lirih, akhirnya, ada yang berani melawan Usup Jenggot. Usup Jenggot terduduk di lantai terminal dengan napas terengah, sementara tatapan ratusan pasang mata menelanjangi harga dirinya. Namun yang lebih mengejutkan semua orang bukanlah kekalahannya, melainkan kekuatan misterius yang dimiliki Sri. Dari tubuh perempuan itu memancar wibawa yang membuat nyali siapapun menciut. Seorang penumpang bahkan berbisik dengan suara gemetar, dia bukan orang biasa. Sri berdiri tegap, lalu menghela napas panjang. Dalam sekejap, sorot matanya yang tajam berubah teduh. Ia memandang ke arah kerumunan, lalu berkata dengan lantang, "Aku Sri Rahayu, putri dari almarhum Darmawijaya." Nama itu seketika membuat banyak orang bergumam kaget. Darmawijaya, mantan preman legendaris Bekasi yang dahulu ditakuti, sekaligus disegani karena kesaktian dan keadilannya. Usup terbelalak. "Apa, kau, anak Darmawijaya?" Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bayangan masa lalu mendadak menyeruak, ketika ia dulu hanyalah anak bawang di terminal dan pernah menyaksikan Darmawijaya menghabisi 3 preman sekaligus hanya dengan tangan kosong. Sri mengangguk perlahan, matanya menatap tajam ke arah Usup. "Ayahku mengajarkan satu hal, Sup. Kekuatan tidak digunakan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Aku tidak ingin mengikuti jejaknya sebagai preman, tapi aku akan berdiri jika ada orang-orang seperti kalian yang seenaknya merampas hak orang kecil." Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang yang mengenal Darmawijaya menunduk hormat, seolah melihat bayangan sang legenda hidup kembali dalam diri Sri. Suasana terminal berubah, rasa takut terhadap Usup perlahan tergantikan dengan rasa kagum kepada perempuan itu. Usup mencoba berdiri, namun lututnya bergetar hebat. "Tidak mungkin, anak perempuan bisa sekuat ini," gumamnya lirih. Semua gengsi dan kebanggaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh begitu saja hanya karena satu nama dan satu kenyataan pahit, dirinya telah ditaklukkan. Sri mendekat, lalu menatapnya dari atas. "Aku bukan musuhmu, Sup. Tapi jika kau terus memilih jalan ini, kau akan binasa. Terminal ini bukan milikmu. Terminal ini milik semua orang yang mencari rezeki dengan jujur." Kalimatnya tegas, tapi terdengar seperti peringatan terakhir. Usup menunduk, wajahnya penuh amarah yang bercampur malu. Namun di balik itu, ada ketakutan yang sulit ia sembunyikan. Semua orang kini menunggu, apakah Usup akan menyerah, atau memilih jalan perlawanan yang akan menjadi kehancurannya sendiri. Keheningan terminal pecah oleh suara tawa getir Usup Jenggot. Tubuhnya masih gemetar, namun matanya berkilat penuh dendam. "Sri Rahayu, rupanya darah Darmawijaya memang mengalir deras dalam dirimu," ujarnya dengan suara serak. "Tapi jangan pikir aku akan menyerah begitu saja." Ucapannya membuat beberapa anak buahnya yang masih terpuruk berusaha bangkit, meski wajah mereka diliputi ketakutan.
Usup merogoh saku jaket lusuhnya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat besar, berkilat tertimpa cahaya lampu terminal. Orang-orang di sekitar menjerit kecil, sebagian mundur menjauh. Kau pikir aku takut dengan bayangan masa lalu? Aku bukan anak bawang lagi, Sri. Hari ini aku akan buktikan kalau usup jenggot tak bisa dipermalukan begitu saja. Teriaknya lantang, mencoba membangkitkan harga diri yang sudah hancur. Sri berdiri tenang, matanya tidak bergeming sedikit pun menatap ujung pisau itu. Ia melangkah pelan mendekat, seolah tidak peduli pada ancaman yang mengarah padanya. Setiap langkah Sri seperti menghantam hati usup, membuatnya semakin panik meski ia berusaha menutupi dengan teriakan penuh amarah. Aku sudah memberi peringatan, Sup, ucap Sri dingin. Kau sendiri yang memilih jalanmu. Tiba-tiba usup menerjang dengan gerakan liar, mengayunkan pisaunya ke arah dada Sri. Orang-orang menjerit histeris, seolah sudah yakin darah akan tumpah di depan mata mereka. Namun dalam sekejap, Sri menggeser tubuhnya ke samping dengan kelincahan yang mustahil untuk mata biasa. Tangannya menangkap pergelangan usup, lalu sekali sentakan keras terdengar suara tulang retak yang membuat semua orang terdiam membeku. Pisau terlempar jauh, berkilat di udara sebelum jatuh dan bergetar di lantai terminal. Usup menjerit kesakitan, wajahnya pucat pasi, namun Sri belum melepaskan cengkeramannya. Dengan kekuatan yang membuat banyak orang terperangah, Sri menekuk lengan usup ke belakang hingga pria itu terjatuh tersungkur. Suara tubuhnya membentur lantai menggaung keras, menandai kehancuran terakhir gengsi sang preman terminal. Kerumunan bersorak. Beberapa sopir bus yang selama ini menjadi korban pemalakan spontan bertepuk tangan, ada pula yang berteriak nama Sri Rahayu dengan penuh kekaguman. Terminal Bekasi yang biasanya hanya dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi lautan keberanian. Sri akhirnya melepaskan usup, membiarkannya merintih di lantai. Ini peringatan terakhir, Sup. Kalau kau kembali lagi dengan cara lamamu, bukan hanya tanganku yang akan bicara, tapi seluruh orang di terminal ini. Ucapannya disambut teriakan setuju dari penonton yang kini telah bangkit melawan rasa takut mereka. Dan di titik itulah, usup jenggot benar-benar jatuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga sebagai raja preman terminal. Kerumunan di terminal Bekasi masih bergemuruh, suara sorakan bercampur lega menyelimuti udara malam. Usup jenggot tergeletak tak berdaya, wajahnya terbenam di lantai kotor terminal. Anak buahnya yang tersisa, satu persatu mundur terhuyung, tidak lagi punya keberanian untuk melawan. Mereka sadar, sang pemimpin telah runtuh, dan bersama runtuhnya usup, hilang pula wibawa mereka di mata para sopir dan pedagang. Sri Rahayu berdiri tegak di tengah lingkaran orang-orang, tubuhnya masih dipenuhi aura kewibawaan. Tatapannya berkeliling, menembus wajah-wajah yang tadinya dicekam ketakutan. Kalian lihat sendiri, ucapnya lantang, suaranya bergetar oleh semangat. Mereka hanya berani menindas karena kalian diam. Tapi ketika satu orang berani berdiri, semua bisa berubah. Kata-kata itu menyambar hati setiap orang. Seorang sopir tua yang sudah puluhan tahun jadi korban pemalakan maju ke depan. Air matanya berlinang saat ia menundukkan kepala pada Sri. Kami, selama ini hanya pasrah, Mbak. Takut mereka akan menyakiti keluarga kami. Tapi malam ini kami sadar, kami tak boleh diam lagi. Sorakan dukungan pun semakin membesar. Para pedagang kaki lima yang sering dipalak ikut bersuara, menceritakan penderitaan mereka. Ada yang pernah kehilangan uang belanja, ada yang dipukul hanya karena menolak memberi jatah. Semua luka itu kini terungkap, dan perlahan berganti menjadi bara keberanian yang menyala bersama-sama. Sri mengangkat tangannya, menenangkan kerumunan yang mulai bersemangat. Mulai malam ini, terminal ini milik kita bersama. Tidak ada lagi premanisme, tidak ada lagi pemalakan. Kalau ada yang mencoba, kita akan lawan bersama-sama. Setuju, teriakan, setuju, bergema, mengguncang terminal hingga membuat nyali sisa anak buah usup benar-benar luntur. Di sudut terminal, beberapa orang berusaha menyeret usup yang masih meringis kesakitan. Namun sorakan massa membuat mereka takut. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk berdiri angkuh. Malam itu, sekelompok preman yang dulu menguasai terminal Bekasi dibuat tak berdaya. Bukan hanya oleh tangan Sri, tapi oleh tekad orang-orang kecil yang selama ini ditindas. Sri menatap bus harapan baru yang terparkir tak jauh darinya. Wajah penumpang yang tadi ketakutan kini dipenuhi rasa kagum. Mereka melihat bukan hanya seorang sopir bus, melainkan sosok yang membawa cahaya keberanian. Sri menarik napas panjang,
hatinya bergetar karena sadar perjuangannya baru saja dimulai. Terminal Bekasi malam itu berubah wajah. Dari tempat yang biasanya penuh ancaman, kini menjadi panggung kebangkitan. Api kecil keberanian yang dinyalakan Sri telah menjelma menjadi kobaran besar, menyinari seluruh sudut terminal. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, orang-orang merasa bebas dari bayang-bayang premanisme. Di sebuah rumah tua di pinggiran Bekasi, suasana hening diselimuti bau obat gosok dan rokok murahan. Usup Jenggot terbaring di atas tikar lusuh, wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Anak buahnya yang tersisa duduk terpencar, menunduk dalam diam. Malam itu, mereka tak lagi melihat sosok pemimpin yang gagah, melainkan seorang lelaki tua dengan dendam membara di matanya. "Jangan kira aku sudah selesai," desis Usup dengan suara serak, memecah keheningan. Ia memukul lantai dengan tinjunya hingga membuat anak buahnya terperanjat. "Perempuan itu, Sri Rahayu. Dia mempermalukan aku di depan orang banyak. Harga diriku diinjak-injak. Demi sumpah, aku tidak akan biarkan dia hidup tenang." Beberapa anak buahnya saling pandang, ragu untuk menanggapi. Salah satu dari mereka, Bowo, memberanikan diri bersuara. "Bang, orang-orang terminal sekarang sudah berani. Kalau kita kembali ke sana, mereka akan lawan kita. Apa tidak sebaiknya kita diam dulu? Kumpulkan tenaga." Namun kata-kata itu hanya membuat Usup semakin marah. "Diam, Bowo," bentak Usup. Suaranya serak tapi penuh amarah. "Aku sudah terlalu lama memberi mereka makan. Mereka pikir bisa bebas begitu saja. Tidak, terminal Bekasi itu milikku. Dan Sri Rahayu, dia akan menyesali hari kelahirannya." Tatapan matanya tajam, seolah menyala dalam kegelapan. Di luar rumah, angin malam berhembus dingin. Bulan separuh tampak samar di langit, seakan menjadi saksi bisu lahirnya niat jahat yang lebih besar. Usup tahu ia butuh lebih dari sekadar kekuatan otot untuk kembali berkuasa. Ia mulai membisikkan rencana gila, mencari dukungan dari kelompok preman besar di Jakarta yang selama ini hanya mendengar namanya dari jauh. "Kalau mereka berani melawanku," lanjut Usup, suaranya melemah tapi penuh tekad, "aku akan datang membawa bala bantuan. Biar terminal itu luluh lantak. Aku akan tunjukkan siapa Usup Jenggot sebenarnya." Suasana ruangan terasa mencekam, anak buahnya hanya bisa menelan ludah mendengar ancaman itu. Namun di lubuk hati mereka, ada rasa takut yang sulit dihapus. Mereka tahu Sri bukan perempuan biasa. Keberaniannya, kekuatannya, dan aura yang dimilikinya membuat mereka ragu apakah Usup masih bisa benar-benar menang. Tapi siapa yang berani melawan perintah pemimpin yang dendamnya membara? Malam itu, ketika Usup menutup matanya dengan penuh amarah, bayang-bayang balas dendam mulai menyelimuti Bekasi. Dan tanpa disadari, badai yang lebih besar sedang mengintai, siap menghantam Sri Rahayu dan orang-orang yang baru saja merasakan secercah kebebasan. Malam itu, Sri Rahayu sedang beristirahat di rumah kontrakannya yang sederhana. Lampu neon redup menggantung di ruang tamu, sementara suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Meski tubuhnya lelah setelah seharian mengemudikan bas, pikirannya tak bisa tenang. Ada perasaan ganjil yang terus menghantui, seolah mata-mata gelap sedang mengawasinya. Ia duduk di kursi kayu, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. "Kenapa hatiku gelisah begini?" gumamnya lirih. Sejak kejadian di terminal Bekasi, Sri tahu Usup Jenggot tidak akan tinggal diam. Preman sekeras dia pasti menyimpan dendam. Hanya saja, Sri tak menyangka firasat buruk itu akan datang begitu cepat. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak di sudut jalan. Dua orang asing berdiri lama menatap ke arah rumahnya sebelum kemudian menghilang dalam gelap. Sri sempat merasakan bulu kuduknya berdiri. Nalurinya sebagai seorang sopir yang terbiasa menghadapi bahaya di jalan memberi tanda bahwa ini bukan kebetulan. "Sepertinya mereka sudah mulai bergerak," bisiknya, tangannya mengepal di atas meja. Sri sadar, dirinya kini bukan hanya sopir biasa. Ia sudah menjadi simbol perlawanan bagi banyak orang di terminal Bekasi. Dan simbol itu adalah ancaman bagi orang-orang seperti Usup Jenggot. Keesokan paginya, saat Sri hendak menuju garasi bas Harapan Baru, seorang lelaki tua yang tak asing datang menghampirinya. Namanya Pak Karno, mantan kernet senior yang dulu dekat dengan ayahnya. Dengan wajah serius, ia berbisik, "Hati-hati, Yayu. Aku dengar Usup sedang cari bantuan dari preman besar Jakarta. Kalau itu benar, keadaan bisa lebih berbahaya dari yang kau kira." Sri terdiam, hatinya mencelos.
Ancaman ini lebih besar dari dugaan awalnya. Apa mereka akan menyerang langsung? Tanyanya. Pak Karno hanya menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Sri. Mereka bukan cuma mau balas dendam. Mereka mau merebut kembali terminal, dengan cara apapun. Kau harus siap, Yayu. Sepanjang perjalanan ke terminal, pikiran Sri terus dihantui bayangan buruk. Jalanan Bekasi yang biasanya penuh riuh kendaraan terasa asing, seakan tiap tikungan menyembunyikan ancaman. Ia menggenggam erat kemudi, bertekad untuk tidak gentar. Dalam hatinya, Sri berjanji, jika Usup benar datang membawa badai, maka ia akan berdiri paling depan untuk melindungi orang-orang yang mempercayainya. Namun ia juga sadar, pertanda bahaya ini bukan sekadar firasat. Badai itu benar-benar sedang mendekat. Di sebuah warung remang di pinggiran Jakarta Timur, Usup Jenggot duduk bersama beberapa pria bertubuh besar dengan tatapan penuh amarah. Wajahnya masih menyimpan bekas luka dari perlawanan Sri Rahayu beberapa waktu lalu. Malam itu ia menepuk meja keras, suaranya berat dan bergetar, "Aku tidak bisa biarkan harga diriku diinjak-injak oleh seorang perempuan. Kali ini, aku akan habisi dia bersama busnya." Di sekelilingnya duduk para preman dari kelompok Jakarta yang terkenal kejam. Ada Beben Sitangan Baja, Rojak Kopel, dan Herman Bopeng. Mereka semua nama-nama yang ditakuti di terminal-terminal besar. Usup menjanjikan uang, wilayah, dan keuntungan besar bila mereka membantunya merebut kembali terminal Bekasi. Kesepakatan pun dibuat malam itu, dengan denting gelas arak murahan sebagai saksi. Keesokan harinya, terminal Bekasi mendadak mencekam. Puluhan preman baru yang asing bagi para sopir dan pedagang kaki lima terlihat mondar-mandir. Tubuh mereka penuh tato, dengan gaya beringas yang membuat orang-orang enggan mendekat. Suasana terminal yang biasanya ramai, kini berubah jadi penuh rasa takut. Sopir-sopir muda mulai berbisik satu sama lain, "Ini pasti ulah Usup." Sri Rahayu yang baru tiba dengan bas harapan baru langsung merasakan ketegangan itu. Ia melihat beberapa wajah baru yang menatapnya tajam, seolah ingin mengintimidasi. Hatinya berdegup kencang, tapi tatapannya tetap tenang. Jadi benar, mereka sudah datang, gumamnya dalam hati. Di saat yang sama, para penumpang mulai resah. Beberapa bahkan takut naik bas karena mendengar kabar ada preman luar yang akan menguasai terminal. Sri tahu, jika ketakutan ini terus dibiarkan, maka terminal Bekasi akan kembali dikuasai oleh kegelapan. Ia tak bisa membiarkan itu terjadi. Pak Karno muncul di tengah kerumunan, mendekati Sri dengan wajah cemas. "Yayu, mereka bukan main-main. Aku dengar mereka sudah siapkan aksi besar malam nanti. Kau harus siap, atau terminal ini akan jatuh ke tangan mereka." Suara Pak Karno bergetar, tapi matanya menatap Sri penuh keyakinan. Sri menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita juga harus berkumpul. Kita tidak boleh biarkan mereka mengambil alih. Terminal ini milik orang-orang kecil yang mencari nafkah dengan jujur. Aku tidak akan tinggal diam." Ucapannya membuat beberapa sopir dan kernet yang mendengar ikut bersemangat, meski wajah mereka masih diliputi rasa takut. Malam itu, dua kekuatan mulai berkumpul. Di satu sisi, Usup Jenggot bersama preman-preman buas dari Jakarta, dengan tekad merebut terminal lewat teror. Di sisi lain, Sri Rahayu bersama para sopir, kernet, dan pedagang kecil, bersiap mempertahankan harga diri dan ruang hidup mereka. Pertarungan besar seolah tak terhindarkan, hanya menunggu waktu meledak. Langit malam menggantung muram di atas terminal Bekasi. Lampu-lampu redup menyorot jalanan yang mulai sepi, hanya tersisa beberapa bas yang terparkir dan para pedagang kecil yang membereskan dagangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat, disertai sorakan kasar. Usup Jenggot muncul bersama puluhan preman dari Jakarta, wajah mereka dipenuhi kebengisan. "Ini malam milik kita, terminal ini akan tunduk di bawah kaki kami," teriaknya lantang. Preman-preman itu langsung bergerak brutal. Beberapa menendang gerobak dagangan, membalikkan kursi, bahkan memukul sopir yang mencoba melawan. Jeritan dan tangisan terdengar bersahut-sahutan. Suasana terminal yang biasanya hiruk-pikuk berubah jadi ladang teror. Para penumpang yang masih menunggu bas berlari panik, meninggalkan tas dan barang bawaan mereka. Di tengah kekacauan itu, Sri Rahayu berdiri tegak di depan bas harapan baru. Sorot matanya tajam, wajahnya dingin, meski hatinya penuh amarah melihat penderitaan orang-orang kecil. Ia tidak bisa lagi menunggu. Dengan langkah mantap, ia maju menghadang Usup Jenggot. "Berhenti,
Usup, terminal ini bukan milikmu, dan tidak akan pernah jadi milikmu. Usup terbahak keras, suaranya menggelegar. Sri Rahayu, kau pikir bisa menghentikanku seorang diri? Kau hanya sopir bus. Malam ini aku akan ajarkan kau arti takut. Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan belasan preman langsung mengurung Sri. Suara besi dipukulkan ke tiang terminal menambah kengerian. Namun, Sri tidak bergeming. Tiba-tiba, dari arah belakangnya muncul para sopir dan kernet yang sebelumnya ia beri semangat. Mereka membawa kayu, besi, dan keberanian. Kami tidak akan biarkan Sri sendirian, teriak seorang kernet muda, membuat nyali para pedagang kecil kembali bangkit. Perlahan, kerumunan mulai melawan, meski jumlah mereka kalah jauh. Pertarungan pecah. Suara benturan, teriakan, dan kaca pecah menggema di seluruh terminal. Usup maju sendiri, menghantam siapapun yang menghalangi jalannya. Tubuhnya besar, tangannya sekeras batu, membuat beberapa sopir tumbang dalam sekejap. Namun Sri tetap berdiri, menatapnya tanpa rasa gentar. Di sisi lain, Pak Karno yang sejak tadi memperhatikan segera mengatur para sopir untuk menahan preman-preman dari luar Bekasi. Bentuk barikade, jangan biarkan mereka maju ke bus, teriaknya. Perlawanan semakin sengit, membuat Usup Jenggot semakin geram. Matanya merah membara, seperti binatang buas yang terpojok. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Sri akhirnya melangkah maju, berhadapan langsung dengan Usup Jenggot. Dua mata yang menyimpan dendam dan tekad saling bertemu. Terminal Bekasi mendadak hening beberapa detik, seakan menunggu ledakan besar yang akan menentukan siapa yang akan berkuasa malam itu. Hening yang mencekam menyelimuti terminal Bekasi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan, Sri Rahayu dengan sorot mata penuh tekad, dan Usup Jenggot dengan wajah bengis penuh amarah. Angin malam berhembus pelan, membawa debu dan sisa teriakan orang-orang yang mundur, memberi ruang bagi duel yang tak terelakkan. Usup Jenggot melangkah maju, setiap hentakan kakinya seperti gemuruh yang mengguncang hati para penonton. Sri Rahayu, malam ini kau akan menyesal sudah menentangku, katanya seraya meremas tinjunya hingga berderak. Ia menyerang dengan cepat, pukulannya seperti palu godam yang mengincar kepala Sri. Namun Sri sudah siap, dengan kelincahan yang ia warisi dari latihan bela diri ayahnya, ia menghindar tepat waktu, membuat Usup menghantam tiang besi hingga penyok. Suara benturan itu membuat semua orang terperangah. Sri memanfaatkan momen itu untuk menyerang balik, satu tendangan keras mendarat di perut Usup, membuat tubuh besar itu mundur beberapa langkah. Sorak-sorai kecil terdengar dari para sopir dan penumpang yang menyaksikan. Mereka melihat ada harapan, namun Usup bukan preman sembarangan. Ia mengibaskan janggutnya yang berantakan, lalu tertawa seram. Bagus, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkanku. Dengan marah ia kembali menyerang, kali ini lebih brutal, serangan bertubi-tubi diarahkan ke Sri. Sri terdesak, beberapa pukulan mengenai lengannya, membuatnya meringis. Keringat bercucuran di wajahnya, tapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu jika ia jatuh, bukan hanya dirinya yang kalah, tapi juga harga diri para sopir, pedagang, dan semua orang kecil di terminal itu. Dengan nafas tersengal, ia menatap langit sebentar dan berbisik lirih, "Ayah, beri aku kekuatanmu." Seakan doa itu terjawab, semangat baru mengalir di tubuhnya. Sri kembali berdiri tegak, tubuhnya gemetar namun matanya menyala tajam. Saat Usup berlari menerjang, Sri memanfaatkan momentum, ia mengelak cepat ke samping lalu menghantamkan sikutnya ke rahang Usup. Dentuman keras terdengar, dan tubuh besar itu terhuyung jatuh menghantam aspal. Terminal bergemuruh oleh teriakan sorak. Preman-preman yang tadinya garang kini mulai goyah melihat pemimpin mereka tumbang. Usup mencoba bangkit, wajahnya berdarah, matanya merah penuh amarah sekaligus kaget. Tapi Sri sudah berdiri di atasnya, menatap dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. "Ini terminal rakyat kecil, bukan tempatmu menyebar teror. Malam ini, kekuasaanmu berakhir." Usup, dengan sisa tenaga terakhir, Usup berusaha menyerang. Tapi Sri menangkis dengan keras dan menjatuhkannya sekali lagi. Kali ini, Usup tak mampu berdiri. Preman-premannya mundur ketakutan. Sebagian kabur, sebagian menyerah. Terminal Bekasi kembali dipenuhi sorak kemenangan. Sri Rahayu telah memenangkan pertarungan penentu itu.